Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini kami ingin mempresentasikan terkait dengan hasil kerja kami membuat database Yakado. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hen Gumai. Saya Dito Terginas. Saya Firman Ricardo. Saya Nomi Teresia. Res. Jadi pertama, latar belakang dari dirancangnya proyek database Yakado ini yaitu dalam era digital sekarang, pengelolaan data akademik di perguruan tinggi memerlukan sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi, di mana pengelolaan manual seringkali menimbulkan duplikasi dan kesalahan data sehingga efisiensi kerjanya menurun. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi akademik universitas atau SIAKADU yang mampu mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan jadwal secara terpusat. Agar sistem berjalan optimal, diperlukan rancangan basis data yang terstruktur dan andal sebagai fondasi utamanya. Jadi proyek ini merancang dan mengimplementasikan database Yakado menggunakan PostgreSQL sebagai databasenya dengan pemodelan melalui Power Designer atau CDM dan PDM, serta pengujian menggunakan data untuk memastikan integritas dan kinerja sistemnya. Selanjutnya, tujuan proyek ini itu pertama yaitu merancang database akademik yang terstruktur dan logis, lalu membuat model CDM dan PDM menggunakan Power Designer, lalu mengimplementasikan hasil rancangan ke PostgreSQL menggunakan SQL, lalu membuat fungsi SQL untuk filter, search, dan join, dan sebagainya, lalu melakukan pengujian dengan data uji sebanyak 40 mahasiswa. Baik, pada saat ini, untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai model perancangan data seperti CDM, PDM, dan juga IFD. Kemudian, langsung masuk ke PDM aja ya. PDM. Nah, jadi untuk di PDM milik kita di database Yakado ini, itu kami menggunakan 5 skema. Yang pertama ada skema akademik, skema keuangan, skema pengguna, skema referensi, dan skema audit. Akan tetapi untuk di Power Designer itu tidak ada pemilihan skema, pembuatan skema, jadi kami menggunakan package untuk memisahkan antara kelima skema tersebut. Yang pertama ada package akademik, package keuangan, package pengguna, package referensi, dan package audit. Yang dimana nanti di dalam package kelima ini itu akan terdapat beberapa tabel yang sesuai dengan skema yang telah kami buat. Oke, jadi kita masuk ke langsung ya. Nah, kita ke package akademik. Jadi kita buka di sini di sebelah kiri, lalu muncul beberapa tabel dan kita klik ke physical diagramnya. Jadi di sini itu merupakan tabel-tabel yang ada di dalam skema akademik. Tidak semuanya yang ada di skema akademik, tapi ada beberapa tabel dari skema lain, seperti tabel pengguna ini, yang dia berhubungan ya dengan seperti tugas akhir, kemudian ada juga dengan di KRS, ya, dan juga ada di jawaban kuesioner ya, seperti itu. Saya juga ada dosen di sini ya, tugas akhir juga ada hubungan dengan dosen, lalu juga nanti ada ini dengan TA, lalu ada di sini ada KRS juga ya, ada kelas ya di sini. Jadi kurang lebih di sini ada beberapa tabel lain yang berfungsi untuk menghubungkan ya, seperti referensi ya untuk menampilkan semester seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat skema dari audit. Nah, skema dari audit ini dia berfungsi untuk menampilkan daripada log perubahan nilai. Jadi semua perubahan nilai yang terjadi pada Yakado itu akan tercatat di skema audit ini. Kalau kita buka, jadi seperti ini ya. Nah, ini juga ada beberapa tabel dari skema lain, seperti mahasiswa ya, yang berhubungan dengan mahasiswa, lalu mahasiswa juga berhubungan dengan program studi, dan user juga dengan dosen, dan juga ada perubahan nilai, seperti ini. Kemudian, setelah skema audit ada skema keuangan. Skema keuangan ini dia berfungsi untuk menampilkan proses keuangan yang terjadi di sebuah universitas. Jadi di sini ada pembayaran, ada tagihan, ada tabel user ya. Tabel user ini berasal dari skema pengguna yang nanti dia berhubungan ya dengan si mahasiswa. Lalu ada juga mahasiswa di sini ya. Mahasiswa dan juga ada periode akademik dari skema akademik. Selanjutnya ada skema pengguna.
Oke, jadi di skema pengguna ini ada 3, ada dosen, mahasiswa, dan users. Jadi untuk user itu adalah isinya dosen, mahasiswa, dan lain ya. Cuman kalau untuk dosen dan mahasiswa ini untuk lebih ke profil masing-masing akun dosen dan mahasiswa. Lalu di sini ada tabel referensi, yang dimana tabel referensi ini dia isinya hanya untuk sebagai referensi, sebagai misalkan kayak nilai studi itu ada D3, S1, S2, S3, lalu ada status mahasiswa, aktif atau tidak aktif, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada role pengguna, dan juga ada beberapa tabel dari skema lain, seperti ada tabel nilai dari skema akademik dan tabel user dari skema pengguna, seperti itu. Lalu itu untuk PDM ya. Kemudian masuk ke CDM-nya itu sama ya, mirip dengan PDM. Kami buat 5 package ya. Dan masing-masing package juga terdapat CDM-nya. Bahkan kayak di akademik itu kita buka CDM-nya seperti ini ya. Bahkan ada one to many dari pertanyaan kuesioner ke jawaban kuesioner. Jadi satu pertanyaan bisa banyak jawaban. Lalu di sini juga ya, satu kelas juga bisa banyak jawaban kuesioner. Kemudian ini satu kuesioner bisa banyak pertanyaan, dan di satu periode akademik itu bisa banyak kuesioner seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk itu skema akademik. Lalu untuk skema audit kayak sini ya, ada program studi. Jadi satu program studi bisa banyak mahasiswa, lalu satu status mahasiswa bisa banyak mahasiswa ya. Kemudian dosen PA ya, dosen PA itu ke mahasiswa, lalu satu role bisa banyak user, misalkan kayak mahasiswa semua gitu, ada beberapa mahasiswa. Kemudian ya satu nilai bisa ada perubahan nilai, banyak perubahan nilai seperti itu. Lalu selanjutnya di skema keuangan. Skema keuangan ada pembayaran ya, satu tagihan banyak pembayaran. Kemudian ada di satu periode akademik ada di banyak tagihan. Lalu di keuangan di pengguna ini satu program studi bisa banyak mahasiswa tadi ya, satu user sebanyak mahasiswa, satu role juga bisa banyak user. Kemudian di referensi ya seperti ini, ada ini ya, users ya ini. Jadi di sini itu ada hubungannya antara role dengan si user seperti yang tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi kami buat 5 package untuk menandakan bahwa kami menggunakan 5 skema. Karena kita memisahkan beberapa proses akademik, proses yang ada di sebuah universitas ataupun di suatu siakat ya, seperti itu. Kemudian untuk di IRD ya, karena kami menggunakan 5 skema, otomatis di sini juga terdapat informasi ya mengenai skema-skemanya, misalnya kayak skema akademik, terus di sini ada skema keuangan gitu ya, dan lain-lain. Karena di sini seperti ini gitu ya. Satu kurikulum bisa banyak mata kuliah seperti itu. Lalu sini juga. Lalu sini satu ruangan bisa banyak jadwal. Kemudian satu tugas akhir bisa banyak bimbingan TA seperti itu. Oke, jadi kalau secara singkat ya, akademik untuk proses akademik, audit untuk perubahan nilai, keuangan untuk proses keuangan, pengguna itu untuk menunjukkan penggunanya siapa aja, dan referensi ini menunjukkan untuk sebagai referensi kayak ada semester, lalu ada status, dan juga ada jenjang studi ya, D3, S3, S1, S2, S3 seperti itu. Oke. Jadi untuk di pengujian ya, pengujian itu jadi untuk selanjutnya dari pengujian
di mana di pengerjaan database kali ini tuh ada kita masukkan data uji. Nah, data uji yang kita masukkan itu ada 40 data mahasiswa yang beserta KRS dan nilai awal untuk mensimulasikan penggunaan nyata. Kemudian ada query data yang kompleks seperti join dan lain-lain. Kemudian ada function seperti function hitung efek IPK dengan entah mahasiswa dan memvalidasi kebenaran hasil perhitungannya. Kemudian ada soft delete dan verifikasi trigger. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan normalisasi dan struktur tabel, di mana di sini normalisasi itu sendiri adalah proses pengorganisasian data di dalam tabel database agar tidak terjadi duplikasi data atau redundansi serta untuk meningkatkan integritas data. Di mana di sistem kami ini normalisasi diterapkan hingga third normal form atau 3NF. Yang mana 3NF ini memastikan bahwa setiap tabel hanya menyimpan data yang benar-benar satu topik dan tidak ada ketergantungan atribut antar kolom yang tidak perlu. Nah, dapat dilihat di sini terdapat master data dan transaksional, di mana untuk mencapai 3NF ini kami memisahkan data berdasarkan fungsi dan tipenya. Di mana di sini ada data master seperti fakultas dan program studi yang disimpan dalam tabel terpisah karena sifatnya statis atau jarang berubah. Lalu di sini terdapat data transaksional seperti KRS dan nilai, di mana dia ditempatkan pada tabel transaksi karena akan terus berubah dan bertambah. Selanjutnya di sini kami juga menerapkan relasi one-to-one untuk data users, yang dimana itu adalah data kredensial login seperti username dan password yang disimpan dalam table users. Sementara data biodata seperti mahasiswa atau dosen disimpan pada tabel profil masing-masing. Lalu di sini pada tabel user ini terdapat ID user sebagai primary key, lalu username dibuat unik untuk mencegah duplikasi, lalu password hash itu digunakan untuk menyimpan password yang sudah di hash, lalu ada ID role sebagai relasi ke table role pengguna, selanjutnya is active, created at, and update at, di mana dia digunakan untuk status dan pengolahan data. Lalu di sini terdapat relasi foreign key atau FK user role untuk memastikan integritas data role user. Lalu di sini terdapat tabel pengguna mahasiswa, yang dimana di sini ID mahasiswa dia sebagai primary key, lalu ID user memiliki unique constraint, yang dimana dia menandakan hubungan satu mahasiswa hanya boleh memiliki satu akun user. Lalu kolom seperti nama mahasiswa, angkatan, ID status dan sebagainya itu disimpan terpisah sesuai dengan prinsip 3NF tadi. Lalu di sini ada kolom dosen PA digunakan untuk relasi ke dosen pembimbing akademik, lalu deleted at ini digunakan untuk soft delete, yang mana dia akan menandai data sebagai terhapus tanpa benar-benar menghapusnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat optimasi performa atau indexing dan fleksibilitas atau enum. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kami dioptimalkan dari sisi performa database dan fleksibilitas struktur datanya. Di mana di sini ada dua teknik yang kami gunakan, yang di mana itu ada indexing untuk mempercepat pencarian data, lalu ada table reference untuk mengganti tipe data enum agar lebih fleksibel. Nah, selanjutnya di sini di mana indexing itu bekerja mirip seperti daftar isi atau indeks di belakang buku. Yang mana dengan adanya indeks ini, database tidak perlu membaca seluruh tabel, di mana dia hanya cukup melihat indeks untuk menemukan atau menentukan data dengan cepat. Di sini kami menggunakan B-tree indexing, yaitu algoritma pencarian standar di PostgreSQL dan MySQL, di mana indeks ini kami terapkan pada kolom-kolom yang sering dipakai untuk pencarian seperti NPM dan NIP, lalu dipakai sebagai foreign key seperti pada kode prodi dan dosen PAID. Contohnya di sini ada di query yang ini, di mana query-query dengan adanya indeks ini, query-query ini seperti cari mahasiswa berdasarkan NPM atau cari semua mahasiswa berdasarkan prodi akan berjalan jauh lebih cepat. Lalu di sini table reference sebagai pengganti enum,
Kami juga menghindari penggunaan tipe data enum karena enum dia itu bersifat statis. Jadi kalau ingin menambah pilihan baru, kita harus mengubah struktur tabel dan ini kurang fleksibel. Di mana di sini dengan tabel eh, referensi ada pilihan status, semester, atau kategori, bisa ditambah kapan saja. Jadi dia tidak perlu migrasi tabel, lalu lebih aman untuk jangka panjang dan untuk normalisasi database. Dapat dilihat di sini pada query yang di sini itu jadi kalau suatu saat kampus ingin menambah status baru seperti tugas akhir ataupun magang, dia tinggal menambah satu baris di tabel referensi, jadi tidak perlu menyentuh struktur tabel mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pengujian sistem dari database kami. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri, nama saya Dito Triginas dengan NPM 231506115. Oke, jadi untuk lanjutannya, sekarang itu kita akan membahas terkait dengan otomasi logika bisnis, yaitu adalah penggunaan function dan juga trigger. Yang dimana untuk trigger sendiri itu adalah kode yang berjalan otomatis saat datanya berubah. Sedangkan untuk function itu logika pemrograman di dalam database. Sini seperti di contoh, untuk function sendiri itu ada create replace function, jadi dia menggunakan academic function untuk hitung nilai akhirnya. Sedangkan untuk triggernya sendiri, sini kita return trigger as. Jadi di sini ada penggunaan trigger nih, di create trigger itu adalah trigger untuk hitung nilainya. Nah, lalu di sini kita menggunakan dua, yaitu ada automation dan juga data integrity. Untuk automation sendiri itu nilai akhir dan grade-nya itu bakal dihitung otomatis saat nilai tugas UTS UAS itu diinputkan. Seperti di sini contohnya, untuk nilai akhir itu akan terhitung otomatis saat nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS itu sudah diinputkan. Dan untuk grade-nya sendiri itu juga terhitung otomatis jika nilai akhirnya sudah menemukan hasil. Jadi seperti misalkan nilai akhirnya itu lebih dari 85, dia akan langsung mengotomatis untuk grade-nya itu A. Untuk lebih dari 75 itu grade-nya B+, lebih dari 65 itu grade-nya B, dan juga seterusnya. Lalu di sini ada data integrity, di mana untuk data integrity sendiri itu dia tuh untuk mencegah insert KRS jika prasyarat MK itu belum lulus atau tagihannya itu belum lunas. Baik, nah selanjutnya di sini adalah view, materialize, dan juga view. View dan juga materialize view maksudnya. Jadi untuk view sendiri itu adalah tabel virtual real time untuk menyederhanakan suatu query. Sedangkan materialize view itu adalah tabel fisik hasil kalkulasi berat yang disimpan pada change untuk performa yang tinggi. Jadi di sini ada kedua penggunaan, itu ada standard view dan juga materialize view. Nah, untuk standard view sendiri itu ada di view transcript mahasiswa. Yang dimana dia itu menyembunyikan kompleksitas join 6 tabel untuk menampilkan transkrip. Jadi di sini, seperti contoh untuk akademik, view transcript mahasiswa. Jadi dia nge-select NPM, nama, kode, nama MK, SKS, grade, tahun ajaran, nama semester, semester. Nah, sedangkan untuk materialize view itu dia di bagian MV rekap IPK. Jadi dia bakal menghitung rata-rata IPK perangkatan. Dan juga bakal nyimpennya agar akses ini laporannya menjadi instan. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat aja untuk kodenya. Di sini ada from pengguna mahasiswa, join dari KRS, join itu KRS, join nilai, join kelas, join mata kuliah, dan juga join periode akademik. Serta join referensi dari si semesternya, semester berapa. Baik, lanjut. Di sini adalah view dan materialize view. Di sini kita lanjut ke materialize view-nya. Jadi mana untuk materialize view sendiri itu dia di sini akan menghitung total SKS X bobot dan juga total SKS untuk setiap mahasiswanya. Nah, seperti MV Recap IPK tadi yang di sebelumnya, materialize view ini kan di MV Recap IPK, jadi dia bakal ngitung IPK perangkatan. Nah, di sini bakalan ngitung IPK perangkatannya. Jadi kita menggunakan create materialize view as with IPK mahasiswa. Jadi dia bakal nge-select ID mahasiswa, dia bakal langsung membaca SKS-nya berapa, grade-nya apa, dan juga dia bakal nampilin ke SKS X bobotnya. Jadi untuk
materialized view itu tampilannya seperti ini. Dia bakalan menghitung rata-rata IPK per angkatan dan juga nyimpan laporannya secara instan kayak grade-nya berapa. Nah, selanjutnya ini ada di dummy data generator. Ini mana di sini adalah pengujian dengan memasukkan data dummy. Jadi untuk menggunakan pemrograman prosedural PGSQL untuk membuat data uji coba yang realistis, beragam, dan dalam jumlah besar secara otomatis. Di sini kita menggunakan dua, itu ada scalability dan juga logic. Jadi mana untuk scalability sendiri, itu fungsinya menerima parameter jumlah. Misalnya kayak 5, 1000, dan juga dia bakal melakukan looping. Sedangkan untuk logiknya sendiri, dia menggunakan algoritma modulo dan random untuk memvariasikan prodi, angkatan, nilai, dan juga status pembayaran. Seperti dicontoh di sini adalah create replace function untuk logic generate dummy data. Jumlah mahasiswanya itu kita integer defaultnya itu 40. Lalu di sini return text as declare, kita akan deklarasi variabel ID jenjangnya, ID status, role mahasiswa, role dosen, ID semester ganjil, ID semester genap, dan seterusnya. Jadi dia bakalan membuat data dummy untuk menguji realisasi dan hasil dari datanya gitu. Oke, di sini saya juga bakal ngejelasin terkait dengan soft delete implementation. Di mana seperti yang sebelum-sebelumnya kita di sini harus menggunakan soft delete. Jadi untuk soft delete sendiri itu tuh tidak menghapus data secara fisik atau hard delete. Jadi melainkan menandainya sebagai tidak aktif atau terhapus untuk menjaga riwayat datanya. Jadi datanya itu tidak akan terhapus secara total, tetapi dia membuatnya menjadi tidak aktif seperti itu. Nah, di sini ada dua tandanya, itu ada kolom penanda dan juga logika aplikasi. Nah, untuk kolom penanda sendiri itu menambahkan kolom delete at timestamp pada tabel utama. Dan untuk logika aplikasinya itu data dianggap ada hanya jika delete at is null. Nah, di sini seperti contoh, di sini kita kan create table pengguna mahasiswa. Ini mana di sini ID mahasiswanya primary key, ID usernya integer, unique not null, NPM-nya itu pakai varchar, maksimal 15, nama mahasiswa varchar, angkatan integer, ID status integer, dosen PA integer, kode beradi memakai varchar. Nah, di sini terdapat delete at untuk timestamp with time zone. Ya, jadi untuk penggunaan soft delete di sini dilakukan pada penggunaan delete at untuk si timestamp-nya. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan dari beberapa pengujian sistemnya. Selanjutnya untuk pengujian dan demonstrasi sistem itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Firman. Saya akan melanjutkan di bagian pengujian dan demonstrasi dari database yang telah kita buat. Sebelum itu, hal yang pertama kita akan mendrop semua karena sebelumnya saya telah menjalankan skema dan fungsi-fungsi yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan membersihkan seluruh yang telah tersimpan saat ini. Nah, di sini berhasil. Di sini dapat dilihat bahwa drop skemanya berhasil. Kemudian kita lanjut ke pembuatan skema, di mana skema yang telah kita buat ini terdapat 5 skema yang telah dijelaskan oleh Gumai sebelumnya, yaitu ada skema referensi, pengguna, akademik, keuangan, dan audit. Nah, kemudian di sini kita jalankan saja untuk bagian skemanya. Dan di sini query-nya berhasil dijalankan. Lanjut, di sini kita buat tabel referensinya, di mana di dalam referensi ini ada tabel jenjang studi, status mahasiswa, kemudian semester, dan juga role pengguna. Di sini juga kita langsung menambahkan data di masing-masing tabelnya, mana pada tabel jenjang ada D3, S1, kemudian status mahasiswa aktif, cuti, atau mengundurkan diri, dan lain sebagainya. Kita jalankan saja. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu di sini kita akan membuat tabel pengguna, di mana tabel pengguna ini dapat menampung data-data dari dosen dan juga mahasiswa. Seperti itu. Lanjut, kita jalankan saja query-nya. Dan di sini berhasil. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel akademik. Mana dalam tabel akademik ini terdapat fakultas, prodi, dan juga mata kuliah serta periode akademik.
Kita jalankan saja query-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa query-nya berjalan dengan baik. Dan kita lanjut ke pembuatan tabel berikutnya, yaitu tabel keuangan yang dapat menyimpan eh, tabel tagihan dan juga pembayaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa tentunya. Kita jalankan saja query-nya. Di sini statusnya berhasil. Lalu tabel berikutnya yaitu tabel audit. Di mana tujuan tabel audit ini yaitu log perubahan nilai yang dilakukan oleh dosen. Kita jalankan saja. Di sini berhasil. Dan juga di sini terdapat indexing supaya dosen mudah mengetahui nilai apa yang telah berubah oleh dosen tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat function dan juga trigger supaya mempermudah dalam melakukan kalkulasi lah secara otomatis seperti itu. Di sini kita tinggal satu query-nya, di sini berhasil. Lalu kita lanjut ke pembuatan view. Nah, tujuan view ini supaya kita lebih mudah lah menjalankan query-nya, di mana query ini langsung tersimpan secara otomatis dalam dalam view menggunakan join seperti itu. Nah, di sini ada beberapa view yang kita buat yaitu transkrip mahasiswa, lalu perlengkapan kuesioner dosen, dan lain sebagainya. Cuma dua itu saja. Dan sini kita jalankan saja untuk query-nya. Sini berhasil. Lalu berikutnya kita akan menjalankan trigger untuk memperbarui update jika terjadi update seperti itu. Dan sini kita jalankan saja untuk query-nya. Terus ini berhasil, kemarin juga terdapat indexing di dalam query tersebut. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di mana ini menambahkan function dan juga trigger yang baru supaya lebih mudah lah dalam pengelolaan database ini. Mana di sini kita menambahkan cek status keuangan KRS, kemudian memeriksa prasyarat KRS dan lain sebagainya seperti itu. Kita lanjut jalankan aja query-nya. Ini telah berjalan dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Mana ini pembuatan view dan juga materialis view. Sebelumnya telah jelaskan oleh teman saya, di mana view ini kita menyediakan data untuk kemudahan dalam menulis query-nya, sehingga kita tidak perlu menulis berulang, yaitu select, join, dan lain sebagainya. Dan juga materialis view ini dia berfungsi untuk menyimpan di dalam chats untuk data-data yang akan ditampilkan di database seperti itu. Di sini untuk material view yang kita gunakan yaitu menampilkan IPK rata-rata per angkatan dari setiap prodinya, sehingga mudah untuk melihat data-data yang ada ditampilkan oleh perlengkapan IPK dari angkatan prodi tersebut. Kita jalankan saja query-nya. Berhasil, lalu langkah berikutnya kita akan menambahkan fungsi generator data dummy, di mana di sini jumlah mahasiswa yang kita buat berjumlah 40 seperti itu, di mana ada beberapa fungsi atau variabel yang ditambahkan pada query ini. Nah, di sini menggunakan looping supaya mempermudah dalam pembuatan data dummy mahasiswa yang akan kita buat seperti itu. Kita jalankan saja query-nya. Nah, di sini berhasil, kemudian kita menjalankan function generator dummy dari 40 data mahasiswa yang telah kita buat. Sini kita jalankan saja. Nah, di sini berhasil ya untuk data dummy dari query yang sebenarnya kita jalankan. Nah, lanjut ke bagian view. Nah, di sini tugas kita sebenarnya kan untuk menampilkan, pertama kita akan menampilkan materialis view, di mana di sini kita akan melihat pembaruan data
analisa berat, yaitu IPK, dan membuktikan bahwa perhitungan agregasi IPK-nya berjalan akurat berdasarkan data nilai yang di-generate. Nah, di sini kita jalankan saja. Pertama, kita menjalankan refresh materialis view. Dan di sini berhasil query yang dijalankan. Kemudian kita menjalankan query dari sini materialis view-nya. Dan di sini akan tampil Nah, di sini akan tampil rekapan IPK per angkatan prodinya, di mana untuk yang ditampilkan itu teknik elektro angkatan 2022 dan 2023, kemudian TI 2022 dan juga 2023. Sini langsung dapat kita lihat jumlah mahasiswa, kemudian rata-rata IPK-nya, lalu IPK tertinggi, seperti itu. Dan untuk view berikutnya, yaitu validasi data profil dan transkrip. Nah, di sini query yang akan kita jalankan adalah ini. Kita lakukan saja. Di sini akan menampilkan detail lengkap dari semua mahasiswa yang terdaftar seperti itu. Nah, ini ada 40 mahasiswa yang kita dapat tampilkan. Dan ini menampilkan nilai secara ascending-nya untuk dari NPM-nya. Di mana sini ada kita dapat lihat bahwa mahasiswa TE 40 status akademiknya cuti yang memiliki dosen PM bernama Prof. Diansyah. Dan untuk yang lainnya, kita akan menampilkan transkrip mahasiswanya. Ya, untuk transkrip mahasiswa yang akan kita tampilkan yaitu dari tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu. Kita langsung saja. Nah, di sini transkrip mahasiswa yang ditampilkan itu semua mahasiswa yang berada di tahun ajaran 2023-2024. Semua kita tampilkan 40 mahasiswa. Dan sini dapat tertera bahwa ada kode mata kuliah yang diambil, kemudian nama mata kuliah, serta SKS, dan juga nilai grade atau IPS mereka di transkrip tersebut. Dan dia juga memberikan informasi apakah semester dari mata kuliah yang diambil itu genap atau ganjil. Betul. Ini juga ada untuk view berikutnya, di mana kita akan melakukan mata kuliah yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke data kuesioner. Nah, ini menggunakan fitur view karena dia mengambil variabel yang telah kita simpan sebelumnya yaitu fee rekap kuesioner dosen. Kita jalankan saja. Nah, ini merupakan tampilan dari view rekap kuesioner dosen di mana nama dosen Budi Santoso memiliki dua pertanyaan yaitu kejelasan penyampaian materi, kemudian kesesuaian materi dengan RPS, di mana jumlah yang mengisi pertanyaan ini masing-masing 5 orang, dan rata-rata skornya itu 2,4 seperti itu. Dan responden ini berada di dalam mata kuliah dasar pemrograman dengan nama kelasnya yaitu A. Kemudian kita lanjut ke kita akan masuk ke kesimpulan dari proyek atau tugas yang telah kita lakukan, di mana proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan database Yakadu yang menggunakan PostgreSQL. Di sini kita menggunakan pemodelan dengan Power Designer, sehingga pengujiannya membuktikan bahwa data ini nyata, lalu database ini terbukti solid, andal, dan scalable, seperti itu. Untuk pencapaian utamanya, rancangan sistematis dari level konseptual yaitu dari CDM hingga PDM dapat berhasil. Dan implementasi fungsionalnya cukup baik karena kita dapat menjalankan normalisasi pada tabelnya. Lalu terdapat otomatisasi proses bisnis, lalu penyederhanaan penarikan data kompleks menggunakan view, dan integritas dan keamanan data historis yang terjamin melalui metode SOAP-DLAB. Sekian, semoga dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.